Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita sekarang berada pada hari yang ke-30. Ada rasa bahagia, ada rasa sedih. Rasa bahagianya alhamdulillah kita bisa 1 bulan penuh diberikan kenikmatan oleh Allah SWT untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan qiyam Ramadan, bisa melaksanakan sholat tarawih dengan penuh, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang ketika dilaksanakan pada bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT yang berbeda di bulan-bulan yang lainnya. Sedihnya karena kita akan meninggalkan Syahrul Azam, bulan yang begitu mulia, bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmah, penuh dengan maghfirah Allah SWT. Namun kita berharap dengan meninggalkannya bulan Ramadan, karena memang kehidupan adalah siklusnya seperti itu, bahwa pasti kita akan berlalu, tidak akan berhenti pada satu titik, tapi berputar terus. Kita hanya berharap mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan, puasa kita, taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tilawatana. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, baik puasa kita, ibadah kita, salat tarawih, qiyamul lailnya, tahajudnya, pembacaan Al-Qur'annya, sedekah kita dan sebagainya diterima oleh Allah SWT, dan segala dosa kita diampuni oleh Allah SWT, sehingga kita bisa masuk pada bulan fitri dan kita kayaumin waladul ummu, sebagaimana anak yang baru dilahirkan oleh ibunya tidak punya dosa, maka kita masuk pada Idul Fitri. Ikhwani rahimakumullah. Namun demikian, tidak hanya pada bulan Ramadan saja kita dapat menggapai pahala yang akan diberikan oleh Allah SWT, karena banyak kesempatan-kesempatan dan perbuatan-perbuatan lain yang memang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan pahala dari Allah SWT. Apa di antaranya? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka shiyamid dahri, rawahu Muslim. Man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka shiyamid dahri, rawahu Muslim. Ini adalah langkah awal sesudah bulan Ramadan agar kita bisa menggapai pahala yang Allah SWT janjikan, juga sama seperti ketika kita melakukan puasa Ramadan. Ikhwani rahimakumullah, puasa Syawal atau yang terkenal dengan 6 hari puasa pada bulan Syawal ini memang menjadi perdebatan dalam setiap pertemuan di kelas maupun dalam pertemuan di majelis taklim. Banyak muncul pertanyaannya, sebetulnya pertanyaan itu sama. Yang pertama adalah sebaiknya puasa Syawal itu dilakukan dengan cara yang bagaimana? Yang kedua, apakah orang yang masih punya kaitan dengan bulan Ramadan karena puasa Ramadannya belum genap, boleh melaksanakan puasa Syawal atau tidak? Atau mendahulukan yang mana, Syawal dulu atau Ramadan dulu? Ikhwani rahimakumullah, yang pertama bahwa jelas puasa Syawal itu adalah puasa sunnah, yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita melihat teks hadisnya, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka shiyamid dahr, bahwa puasa
Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka ia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Ikhwani rahimakumullah, yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, artinya kita tidak bisa serta-merta kemudian melakukan puasa Syawal tanpa puasa Ramadan terlebih dahulu. Sehingga man shoma Ramadhana yang awal, barang siapa yang puasa Ramadan, seandainya puasa Ramadan itu kemudian 1 bulan. Dalam 1 bulan adalah 30 hari. Setiap orang melakukan satu kebaikan itu akan diberikan pahala 10 kali lipat minimal oleh Allah SWT. 10 kali lipat itu minimal. Maka 10 itu dikalikan 30 menjadi 300 hari. Ya. Maka orang yang puasa Ramadan itu akan mendapatkan pahala dia puasa 1 bulan, artinya puasa 30 hari, seakan-akan ia puasa 300 hari. Ini yang perlu kita pahami dulu. Baru kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian ia ikuti sesudah puasa Ramadan tersebut puasa lagi 6 hari dari bulan Syawal. Ya, 6 hari dari bulan Syawal, berarti 6 hari 1 hari ia mendapatkan pahala sebagaimana dikalikan 10 kali. Berarti ada 10 kali 6, maka kali 6 hari, maka ia akan mendapatkan pahala 60 hari. Nah, maka di sini sesudah ia melaksanakan puasa Ramadan yang ia mendapatkan pahala 300 hari. Ya, kemudian diikuti puasa Syawal 6 hari sama seperti mendapatkan pahala 60 hari. Kalau di total adalah 360 hari, maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kana kasyamid dahri, bahwa orang yang seperti itu seakan-akan ia telah melaksanakan puasa 1 tahun penuh. 360 hari itu lebih kurang ya, adalah puasa hitungan dalam 1 tahun ada 360 hari. Maka barang siapa yang puasa 30 hari di bulan Ramadan, 6 hari di bulan Syawal kali 10, seakan-akan dia telah melaksanakan puasa 360 hari. Ya, seperti puasa 1 tahun penuh. Ikhwani rahimakumullah. Itu mungkin bisa dijadikan dasar pengertian terlebih dahulu. Ya, sehingga kita masuk pada mana yang didahulukan antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Nah, mana yang didahulukan? Otomatis di sini dengan melihat teks bahwa puasa Syawal itu atau genepnya 360 hari itu tidak bisa terpenuhi seandainya yang 300 hari itu belum terpenuhi. Ya, artinya apa? Bahwa puasa Syawal ini akan bisa menjadi bagian dari seseorang sehingga ia dihitung menjadi seperti orang yang melaksanakan puasa 1 tahun penuh seandainya ia sudah melaksanakan puasa Ramadan. Makanya di sini man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa Ramadan, artinya puasa Ramadannya sudah penuh. Lalu kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian ia ikuti 6 hari pada bulan Syawal, barulah ia bisa mendapatkan kana kasyamid dahri, maka seakan-akan orang tersebut seperti puasa 1 tahun. Nah, ini berarti apa? Bagi yang memang mau melaksanakan ya puasa Ramadan harus penuh dahulu. Pertanyaan yang kedua saya jawab dulu ya. Jadi puasa Ramadan dulu atau puasa Syawal? Maka kalau mau puasa Syawal tidak bisa ya, tetapi harus puasa Ramadan dulu. Di sini ditegaskan ya, kalau menurut Abu Mukhrimah ya, dari dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, di Bughyatul Mustarsyidin dikatakan di sini ya, bahwa adamu sihhati shaumis sitti min man alaihi qada'u Ramadan mutlaqan. Ya, jadi adamu sihhati yaumis sitti liman
alaihi qada'u Ramadan mutlaqan. Tidak sahnya orang puasa 6 hari di bulan Syawal itu bagi orang yang memang masih harus memenuhi puasa Ramadan. Itu secara mutlak menurut Ibu Muhrimah. Meskipun Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa awal ia mengatakan bahwa ada mukhusul sitti idza nawaha ma'a qada'i Ramadan. Jadi tidak akan mendapatkan pahala 6 hari apalagi kemudian ia niatkan bersama Ramadan. Artinya apa? Bahwa niat puasa Syawal kemudian dibarengkan dengan niat qada Ramadan itu tidak bisa, ya. Tidak bisa, ya. Oleh karena itu apa? Lakin fi husuli asli sawabi la kamalihi idza nawaha qahriyah. Ibnu Hajar mengatakan bahwa kalau memang niatnya adalah qada Ramadan, insya Allah ia juga bisa mendapatkan pahala dari bulan Syawal tersebut. Ya. Tapi yang pertama perlu kita tegaskan, ini dalam kitab Bughyatul Mustashidin, ya, bahwa 6 hari bulan Syawal itu adalah menggenapkan dari 30 hari yang dilakukan pada bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa 6 hari yang namanya menggenapkan, otomatis yang digenapkan itu sudah genap dulu. Itu seperti itu. Jadi puasa Ramadan genapkan dulu. Kalau memang khususnya untuk para perempuan yang banyak meninggalkan puasa Ramadan dikarenakan uzur, ya, atau siapapun yang uzur kemudian pengen puasa Syawal, genapkan dulu Ramadannya, ya. Qada Ramadan genapkan dulu, ya. Setelah genap, karena apa? Itu lebih wajib, ya. Itu adalah yang wajib, bukan yang sunnah. Puasa Syawal puasanya sunnah, maka dahulukan yang wajib, jangan mendahulukan yang sunnah. Genapkan dahulu puasa Ramadan, mendapatkan pahala seperti ia mendapatkan pahala 300 hari, baru kemudian akan digenapkan 6 hari bulan Syawal. Ya, bulan Syawal 6 hari kemudian seakan-akan dia puasa 60 hari. Baru kemudian dia dihitung karena kasyamid dari seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh 360 hari. Tetapi bagaimana kok kemudian dia kepengen mendapatkan seperti puasa 1 tahun penuh sementara yang akan digenapi 300 harinya itu belum bisa, Ramadannya belum penuh. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan kalau menurut Ibu Muhrimah itu ya genapkan bahwa tidak akan mendapatkan pahala bulan Syawal seandainya belum digenapkan puasa Ramadan yang 1 bulan tersebut. Genapkan dulu. Itu baru kemudian diikuti dengan bulan Syawal. Maka dalam tata caranya kalau di kitab Bughyat, kalau tadi adalah di Bughyatul Mustashidin, sekarang ada di Bahjatun Nadhirin syarahnya Riyadhus Shalihin, dikatakan bahwa istihbabu shaumi sittati ayyamin min Syawal, disunahkan puasa 6 hari dari bulan Syawal itu afdolnya ayyusamna mutatabi'atin wa aqiba yaumil 'idi mubasyaratan, ya. Jadi disunahkannya adalah yang lebih utama adalah puasa dengan berturut-turut 6 hari itu berturut-turut, ya, dan sesudah Idul Fitri. Jadi Idul Fitri hari yang haram untuk berpuasa, Syawal hari yang kedua, mulai puasa 6 hari berturut-turut itu yang lebih utama. Namun tidak menutup kemungkinan karena memang banyak hal yang kemudian menyebabkan seorang tidak bisa melakukan puasa bulan Syawal ini, tidak mendapatkan afdal, tidak apa-apa, tetapi tetap mendapatkan pahala. Bisa kasyamid dahri, bisa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 baru Syawal, selama 6 hari tersebut dikerjakan masih dalam bulan Syawal, ya. Jadi seperti itu. Yang pertama bahwa puasa 6 hari dari bulan Syawal, tata caranya bisa dikerjakan selama yang paling afdal adalah sesudah puasa sesudah Idul Fitri tanggal 2 Syawal dan berturut-turut mutatabi'at, ya, berturut-turut 6 hari. Nah, insyaallah dilakukan itu. Kalau tidak bisa saja dilakukan sehari puasa, sehari tidak, atau sehari puasa kemudian tidak puasa, kemudian puasa lagi dan sebagainya. 6 hari selama masih dalam bulan Syawal itu juga masuk dalam qasyamid dahri. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, masih banyak kesempatan bagi saudara-saudara kita, khususnya perempuan-perempuan yang kemudian karena ada uzur
Taruhlah 15 hari dia tidak berpuasa Ramadan. Genapilah yang Ramadan tersebut. Udurnya penuhilah sehingga ia genap 300 hari seakan-akan ia berpuasa. Baru bisa dilanjutkan dengan puasa 6 hari yang insya Allah sama seperti 60 hari. Sehingga apa? Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutannya dengan 6 hari dari bulan Syawal, kana kasyamid, dari baginya akan mendapatkan pahala puasa seperti puasa 1 tahun penuh. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa melaksanakan semua. Kita dijadikan menjadi hamba Allah di akhir Ramadan 1441 Hijriah ini, menjadi orang yang suci. Segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga saling memaafkan. Allah segala mengangkat segala mara bahaya yang ada di muka bumi ini, khususnya COVID-19, virus yang begitu sangat menakutkan. Sampai detik ini Indonesia juga begitu banyak. Beberapa hari kemarin, 2 hari kemarin sekitar 900, hampir menembus angka 1000 setiap harinya. Mudah-mudahan kita diberikan kesadaran oleh Allah SWT untuk bisa mengikuti apa yang telah disarankan oleh pemerintah maupun para ulama dengan melaksanakan social distancing, physical distancing, termasuk ibadah dari rumah, kerja dari rumah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, insya Allah akan segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menunaikan ibadah hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin kullu amin wa antum fi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.